Ken Arok adalah raja dari kerajaan Singosari yang pertama dan sekaligus pendirinya. Siapa sih Ken Arok dan dari mana asal-usulnya? Jadi, di video kali ini, saya, April Fajoku, akan membahas tentang sejarah asal-usul Ken Arok. Alkisah, di suatu tempat terjadilah pernikahan pemuda desa yang bernama Gajah Para dengan kekasihnya yaitu Ken Endok atau Di Endok. Mereka sangat terlihat bahagia karena telah menikah dengan pujaan hatinya. Nah, suatu hari mereka pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Yang ternyata di hutan itu juga ada seorang bangsawan yang sedang berburu pijan. Bangsawan tersebut berasal dari negeri Panjalu atau Kediri yang bernama Panji Asmarabangun. Ketika melihat Ken Endok, Panji Asmarabangun merasa jatuh cinta dan terpesona dengan kecantikan Ken Endok. Akhirnya, bangsawan itu meminta Gajah Para untuk memberikan istrinya kepada dirinya. Karena Gajah Para adalah rakyat biasa, jadi ia tidak bisa menolak permintaan dari bangsawan tersebut. Dan dengan terpaksa, ia harus memberikan istrinya kepada Panji Asmarabangun. Setelah beberapa bulan lamanya, Ken Endok yang sedang mengandung anak dari Panji Asmarabangun, Ken Endok dikembalikan kepada suaminya yaitu Gajah Para. Dan setelah Ken Endok melahirkan, bayi tersebut dibuang di pemakaman. Bayi tersebut ditemukan oleh seorang penjahat atau perampok yang bernama Cilembong. Dan bayi tersebut diadopsi. Kemudian diberi nama Ken Arok. Nah, disinilah cerita Ken Arok dimulai. Karena Ken Arok ditemukan oleh seorang perampok, akibatnya Ken Arok tumbuh menjadi seorang perampok yang cukup disegani dan ditakuti karena kepintarannya dalam ilmu kanuragan. Nah, suatu masa ia bertemu dengan Empu Loh Gawe yang merupakan seorang Brahmana. Pertemuannya dengan Empu Loh Gawe mengubah hidup Ken Arok ke jalan yang lebih baik dan tertata. Singkat cerita, Empu Loh Gawe merekomendasikan Ken Arok untuk menjadi pengawal Tunggul Ametung yang merupakan aku atau camat di Tumapel. Tunggul Ametung pun setuju untuk menerima Ken Arok sebab ia tertarik dengan badan Ken Arok yang tegap dan berwibawa. Namun, Ken Arok tersebut tidak tahu diri. Sudah dipercaya menjadi pengawal Tunggul Ametung, tetapi malah mencintai istri tuannya, yaitu Ken Dede, dan berniat untuk merebut istri tuannya. Rencana pun disusun. Ken Arok memesan keris kepada Empu Gandring yang merupakan seorang pembuat keris yang cukup terkenal. Nah, kesepakatan pun terjadi. Konon, katanya keris tersebut akan selesai dalam jangka waktu 1 tahun. Karena ketidaksabarannya Ken Arok, sebelum 1 tahun ia sudah mendatangi Empu Gandring untuk mengambil keris tersebut. Tentu saja, Empu Gandring tidak mau memberikannya. Selain tidak sesuai dengan kesepakatan, juga keris tersebut belum selesai. Nah, di sanalah terjadi cekcok dan keributan. Akhirnya, terjadilah tarik-menarik keris tersebut. Dalam pertengkaran itu, Ken Arok berhasil merebut keris. Karena keserakahannya, akhirnya Ken Arok membunuh Empu Gandring dengan keris yang telah dibuatnya. Dalam kondisi sekarat, Empu Gandring mengutuk bahwa keris tersebut nantinya akan membunuh Ken Arok dan raja-raja lainnya.
Akhirnya, Empu Gandring pun menemui ajalnya dan tewas. Lalu, Ken Arok kembali ke Tumapel. Nah, ia pun segera mematahkan rencana untuk membunuh Tunggul Ametung. Suatu hari, ia memamerkan keris yang telah dia ambil dari Empu Gandring yang begitu bagus dan hebat kepada Kebo Ijo. Kebo Ijo pun merasa tertarik. Akhirnya, Ken Arok meminjamkan keris tersebut kepada Kebo Ijo. Lalu, Kebo Ijo memamerkan keris tersebut kepada lingkungan masyarakat. Hal ini ternyata adalah taktik licik dari Ken Arok. Pada malam harinya, Ken Arok menyusup ke kamar Kebo Ijo untuk mengambil keris tersebut. Lalu ia membunuh Tunggul Ametung. Jadi, di malam kejadian tersebut, seolah-olah yang membunuh Tunggul Ametung itu adalah Kebo Ijo. Dan masyarakat pun heboh ketika melihat keris yang menancap di tubuh Tunggul Ametung. Karena keris tersebut kemarin Kebo Ijo pamerkan. Jalan mulus Ken Arok untuk menjadi pengganti Tunggul Ametung pun terbuka lebar. Ia bisa menjadi penguasa sekaligus suami Ken Dedes, cita-cita yang selama ini ia idamkan. Pada saat itu, Tumapel masih berada dalam kekuasaan Kerajaan Kediri. Ken Arok pun berniat memisahkan Tumapel dari Kerajaan Kediri yang didukung oleh para Brahmana. Ken Arok pun segera memberontak ke Kerajaan Kediri sebagai pimpinan pemberontak di pertempuran tersebut. Ken Arok pun berhasil mengalahkan Raja Kertajaya yang saat itu sedang menjadi raja di Kerajaan Kediri. Dan akhirnya, Raja Kertajaya menyerahkan kekuasaannya kepada Ken Arok. Dan kerajaan pun dipindah ke Singosari. Ken Arok pun mendirikan Kerajaan Singosari dan menjadi raja pertama Kerajaan Tumapel atau yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Singosari. Dengan gelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Ken Arok mendirikan Kerajaan Singosari pada tahun 1222 dan ia berkuasa selama 5 tahun saja. Karena ia tewas dibunuh oleh Ki Pengalasan, suruhan Anusapati, yang merupakan anak dari Tunggul Ametung. Akhirnya, Ken Arok mati terbunuh oleh keris pesanannya sendiri yang dibuat oleh Empu Gandring. Dan kutukan Empu Gandring pun terjadi. Ken Arok terbunuh oleh keris tersebut. Nah, itulah kisah lahir dan tewasnya Ken Arok, sang legenda Nusantara. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan.